Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Guntur Adi Prasetyo, NIM 1918069. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konfigurasi mail server, FTP server, dan konfigurasi jaringan wireless. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mail server. Mail server merupakan service atau layanan untuk menangani proses kirim-mengirim email atau surat elektronik. Mail server, atau disebut juga sebagai email server, digunakan untuk mengirimkan surat elektronik melalui media internet. Baik, di samping ini ada sebuah gambar. Misalkan ada dua buah klien atau dua host yang memiliki akun berbeda. Host pertama ingin mengirim surat kepada host kedua. Kemudian, host pertama mengirim surat dan diterima oleh protokol SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian, pada server mengirimkan email ke host kedua menggunakan protokol POP, IMAP atau POP3, yaitu Post Office Protocol. Oke, lanjut ke FTP server. FTP merupakan File Transfer Protocol, merupakan protokol yang berguna untuk transfer data antar komputer maupun antar jaringan. Protokol ini secara default bekerja pada port 21. Jadi di sini ada klien bisa mengakses file di FTP server dengan hak akses yang telah diberikan. Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke konfigurasinya. Baik, kita buka Cisco Packet Tracer-nya yang dimana ada project dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan konfigurasi DHCP server, web server, dan DNS server. Pada pertemuan kali ini, kita akan menambahkan dua server terlebih dahulu. Kita taruh di sini, nggak apa-apa. Dan Oke, server 4 kita rubah menjadi mail. Yang satunya kita rubah menjadi FTP. Oke. Kemudian kita hubungkan ke switch menggunakan kabel strike. Pas Ethernet. Oke. Oke. Kemudian jika sudah berwarna hijau, kita masuk ke server mail. Kemudian kita ke desktop. Pada IP configuration kita masukin IP-nya 192.168.10.4. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.10.1, yaitu IP dari router. Baik, jika sudah, kita masuk ke service, kemudian di email. Pertama, kita tuliskan domain name-nya. Kita buat netlab.com. Terus kemudian di klik tombol set, kemudian kita bikin usernya. Passwordnya password yang mudah diingat aja ya. Kita plus, tambahkan, dan bikin user lagi untuk melakukan komunikasi nantinya. Oke, passwordnya juga. Baik, jika sudah, kita
konfigurasi di PC-nya. Kita buka PC, terus ke email. Ini username, kita masukkan nama kita, Guntur. Email addressnya Guntur. Kita pakai add ya, add, terus domain kita netlab.com. Incoming mail server yaitu adalah IP dari server mail tersebut. Karena masuk dan keluarnya mail kan cuma di satu server, jadi kita hanya menggunakan satu IP. Kemudian kita masukkan username-nya tadi, Guntur. Passwordnya berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Dan save. Oke. Kita ke PC sebelahnya. Kita masukkan user yang satunya ya. Adi add domain yang kita buat tadi netlab.com. Incomingnya adalah IP mail server. Oke, username-nya Adi. Passwordnya 432. Save. Oke, coba kita melakukan kirim email kepada Guntur @netlab.com. Subjeknya hai, selamat malam. Kita send. Oke, jika di bawah terdapat tulisan send sukses, berarti pengiriman telah berhasil. Kita buka ke email di PC sebelah dan kita masuk ke tombol receive. Dan jika muncul seperti gambar tersebut, berarti email kita telah berhasil. Oke, coba kita balas. Mana balasnya? Selamat malam juga. Wih, juga. Send, oke. Kita lihat di PC sebelahnya ya. Di sini receive. Oke. Jika ada yang belum berhasil, bisa di playback videonya. Baik, selanjutnya kita ke konfigurasi FTP server. Sebelumnya kita beri nama ya, biar nggak ribet ngapalin IP-nya. 10.4 untuk mail 192.168.10.5. Oke. Baik. Pada server FTP kita masuk desktop lagi, IP, dan ketikkan 192.168.10.5. Kita masukkan IP gateway-nya ya. Oke, jika sudah close, dan masuk ke menu service, kemudian di FTP. Oke, pada FTP ini kita masukkan username untuk login kita nanti. Di sini Guntur, passwordnya 12345. Oke, kita centang read jika kita diizinkan untuk menulis, read untuk membaca, delete untuk menghapus file, rename untuk mengganti nama, dan list untuk melihat daftarnya. Oke, kita add. Jika sudah terdapat di bawah ini, kemudian kita save dan close. Kemudian kita masuk ke DNS server. Di service DNS, mana DNS? Oke,
Di sini kita tambahkan domain untuk FTP-nya. Kita ketikkan ftp.netlab.com. Address-nya adalah IP FTP servernya tadi ya, 192.10.5. Oke, kita add. Oke, sudah masuk. Kemudian bisa kita tes hostnya, masuk ke command prompt. Kemudian ketikkan ftp.netlab.com. Oke. Kita masukkan username-nya tadi Guntur. Password-nya 1 sampai 5. Oke. Di sini memang pas kita memasukkan password tidak terlihat ya. Oke. Kita sudah masuk ke menu FTP, kemudian kita melihat daftar isinya dengan mengetikkan dir atau directory yang panjangnya. Oke. Untuk melakukan tes FTP-nya berhasil atau tidak, misalkan kita mau mengambil file ini, blok, terus kita copy, kita di sini ketikkan get, kita paste, kita enter. Kita lihat file transfernya selagi kita menunggu, coba kita masuk ke wireless device, kemudian kita masukkan WRT300N, kita taruh di sini dan hubungkan dengan kabel strike. Kita masukkan ke port internet. Oke. Kita tambahkan laptop untuk hostnya, bisa PC, bisa laptop, sesuai kemauan. Kita lihat ininya tadi. Oke, ini transfer complete. Jadi jika FTP menampilkan tulisan tersebut, maka FTP Anda berhasil. Oke. Baik, sebelum lebih lanjut ke konfigurasi jaringan wirelessnya, kita kembali lagi ke materi sebentar. Akan saya jelaskan apa sih jaringan wireless. Wireless adalah dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Oke. Kemudian apa saja layanan jaringan wireless atau nirkabel? Yang pertama ada jaringan ad hoc, adalah salah satu jenis jaringan wireless local area network yang terdiri dari sekumpulan node-node. Ada satu node dan dua node yang berkomunikasi antara satu sama lain tanpa melibatkan node perantara seperti access point. Oke, kemudian masuk ke repeater. Repeater adalah alat yang berguna untuk menguatkan sinyal. Jadi misalnya kita ada access point, kemudian jika semakin jauh jaraknya kan sinyal semakin berkurang. Nah, kita bantu dengan repeater untuk menguatkan sinyal dari WiFi tersebut. Kemudian router. Router adalah perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Ini ada 4. Kemudian bridge. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN yang lain. Bridge kan artinya jembatan, yaitu menghubungkan. Oke, selanjutnya
Untuk keamanan jaringan wireless sendiri ada SSID atau Service Set Identifier, merupakan identifikasi atau nama untuk jaringan wireless. Setiap peralatan Wi-Fi harus menggunakan SSID tertentu. Kemudian ada Media Access Control atau MAC address. Ini biasanya digunakan untuk filtering, untuk membatasi sebuah klien tertentu untuk tidak dapat mengakses ke WLAN tersebut atau dapat mengakses. Kemudian ada WEP atau Wired Equivalent Privacy, yaitu Shared Key atau WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP atau password. Oke, kemudian WPA atau Wi-Fi Protect Access adalah suatu sistem yang dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Jadi ini adalah pelengkapnya dari WEP. Kemudian contoh jaringan wireless. Contoh jaringan wireless ada WPAN, Wireless Personal Area Network, yaitu jaringan nirkabel yang wilayahnya kecil. Kemudian ada inframerah, yaitu adalah gelombang elektromagnetik yang terdapat pada telepon genggam zaman dulu. Fungsinya sebagai media mengirim data untuk ke ponsel lainnya. Selain itu, infrared sekarang banyak digunakan pada remote televisi. Kemudian Bluetooth. Bluetooth adalah fasilitas yang fungsinya hampir sama dengan infrared, yaitu mengirim data. Namun, Bluetooth ini dibandingkan infrared memiliki banyak kelebihan, diantaranya mengirimkan data yang jarak cukup jauh dengan rentang maksimum 10 meter. Kemudian yang terakhir ada jaringan WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access, adalah salah satu teknologi jaringan wireless tanpa kabel yang cakupannya mencapai MAN atau Metropolitan Area Network. Oke, cara kerja WiMAX di sini, misal di sini ada ISP atau pusatnya ya, Internet Service Provider. Kemudian di sini ada WiMAX transmitter. Di sini ada yang penerima, menara penerima dari WiMAX, tapi di sini menggunakan loss atau line of sight, yaitu tanpa ada penghalang. Kemudian disalurkan ke rumah-rumah tanpa menggunakan line of sight, yaitu dengan gelombang nirkabel, gelombang elektromagnetik. Oke, kita lanjut ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke. Kemudian masuk ke ini ya tadi ya. Konfigurasi wireless. Oke, kita klik. Kemudian ke konfigurasi internetnya kita kasih IP DHCP. Nah, sudah dapat IP-nya, kita masuk ke grafiknya. Oke, kita kasih besar. Di setup ini kita menggunakan IP address baru, misalkan 192.168.69.1. Kemudian subnet emasnya kita kasih sama, yaitu Porvik 24. Kemudian untuk DHCP servernya, untuk DNS servernya, DHCP server nanti jika di save akan mengikuti dari IP-nya. Baik, untuk static DNS-nya kita kasih IP dari DNS servernya 192.168.10.2. 2. Oke, kita save.
Nah, ini IP-nya mengikuti jika kita sudah save. Kemudian kita masuk ke wireless di tab atas, kemudian di basic-nya kita kasih SSID-nya, misalkan namanya ITN Malang. Oke. Kemudian kita kasih security ya, biar lebih aman dikit. Kita kasih WPA personal. Kita kasih masuk passwordnya Guntur. Oke. Jangan lupa di save. Wow, kurang panjang. Apa ya? ITN Malang lah. ITN Malang. Save. Oke, jika sudah di save, close. Kemudian kita masuk ke laptop. Oke, di laptop kita matikan dulu powernya. Kemudian kita lepas ini adapternya, kita ganti yang ini ya, WPC 300N. Kita nyalain lagi dan di custom di desktop, kemudian ke PC wireless. Oke, kita ke connect, kita tunggu SSID-nya. Oke, ITN Malang, kita connect. Jangan lupa passwordnya tadi, ITN Malang. Kita connect. Coba di informasi. Jika menampil warna biru, maka telah terhubung dengan wireless dan ada tanda seperti garis-garis terputus ya. Oke, kita ke laptop 2, kita matiin lagi. Kita geser, ganti WPC. Nyalain lagi. Desktop. Ini connect. Malang connect. Passwordnya ITN Malang. Connect. Oke. Satu lagi. Tuh. Nyalain lagi. Dan di desktop PC wireless, connectin lagi. Jangan bosan-bosan connectin. Panin ITN Malang. Connect. Oke. Jika sudah, kita tes untuk server-servernya apakah berfungsi di yang beda jaringan dengan jaringan wireless. Pertama kita ping dulu servernya ya, ping 192.168.1. Oke, kita mendapatkan reply. Memang pertama mendapatkan RTO, mungkin karena sedang menghubungi ya, masih berkenalan. Oke, kita ke web browser, kita masukkan domain untuk webnya tadi apa, netlab.com. Go. Oke, muncul praktikum online Jarkom. Oke. Kemudian FTP-nya kita tes. FTP username-nya Guntur. Password 12345. Oke, login dan directory. Coba kita get lagi ya. Get asa paste. Oke, enter. Oke. Ini tadi kan lama, kita tunggu sambil membuat user baru. Untuk di sebelah kita ke email, tambahkan lagi nama usernya, Praset.
Passwordnya 1234, jadi sama mana tadi? Oke, Guntur Adi Prasetyo. Oke, terus kita masuk ke laptop satunya lah, ini masih loading. Email, username-nya Prasetyo, email address-nya Prasetyo, jangan lupa @-nya netlab.com. Ini IP mail servernya tadi ya, 102 mail server 10.4. Username-nya yang kita ketikkan di server tadi, Prasetyo, passwordnya. Oke, save. Coba kita mengirim pesan ke Guntur. netlab.com, subjeknya hai kampung seberang. Hai, send. Oke, di sini send sukses, close, dan kita ke PC mana tadi? Ini PC 0. Ini kita klik receive. Oke, ada pesan masuk, jadi mailnya berhasil, web juga berhasil. Kita lihat, ini masih loading. Baik, kita tunggu aja yang ini ya. Jika ada yang belum dipahami, bisa bertanya atau bisa diulang lagi videonya, bertanya kepada yang ngajar, boleh, dipersilahkan jika ada yang bingung. Ini kedip-kedip mungkin proses kali ya. Berat banget. Kita minimize dulu. Mungkin dideketin biar cepat ya. Kita lihat, jika muncul tulisan tersebut maka FTP-nya berhasil. Baik, sekian dari presentasi atau tutorial yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi, dan jika masih ada yang dibingungkan, bisa bertanya kepada pengajar. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.